غرباء 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 غرباء. Kita duduk begini Pak, ini urusan tuh rumit sekali. Mulai dari mendengar gendang telinga, ngirim ke otak, oleh otak disimpan filenya, perintahkan ke tubuh untuk merespon, ya kan? Tuh, ngangguk itu kan berarti rumit Pak, masuk sini. Nah, ketawa itu lebih rumit lagi. Kalau ketawa itu kerumitan dahsyat Pak. Didengar perintah ke otak, kata otak, ketawa kamu sekarang juga jangan telat. Angkat bibir naikin, kemudian paru-paru dorong. Sebab ketawa nggak ada suara, nggak ada udara, nggak keluar suaranya Pak. Kita suara, jangan sampai kan repot nanti air kita nggak gaik-gaik mungkin di masjid, terus badan goyang-goyang, ini repot Pak. Goyang-goyang ini berarti kan ada otot yang narik-narik tubuh kita, jantung berdetak, apalagi yang sebelum kesini tadi makan dulu, sekarang lambungnya ngegiling, belum lagi yang masuk angin, tadi dia mencari jalan keluar, macam-macam. Ini detik yang sama rumit dan kita tidak ngurus dan beres, benar kan? Jadi jangan lupakan itu Pak. Kita ini punya masalah besar di dalam tubuh ini, persoalan yang sangat rumit dan pelik, yang kita malah tidak tahu kerumitan ini. Taunya kalau penyempitan pembuluh darah, ya sedikit sempit masalah tuh, Masya Allah, sariawan mulai kita nggak tahu kerumitan jumlah air ludah supaya tetap jumlahnya cukup, tidak kekurangan, tidak kelebihan. Karena kalau kelebihan kan kurang wibawa, betul? Bagaimana harian sekalian sebuah ember kecil di sini kan tidak ada penghormatan. Kedip juga oleh Allah diatur, kecepatannya stabil. Coba kalau tidak stabil, kercek-kercek, pelan, gitu, bisa tabrakan di jalan. Ini semua kerumitan ini beres. Apa artinya? Jadi jangan risau dengan pertolongan Allah, dan selama ini juga setiap saat kita tenggelam dalam pertolongan Allah. Nah, masalahnya kita tuh enggak yakin kepada pertolongan Allah karena kita enggak mikir apa yang sudah Allah lakukan pada diri kita. Betul? Ini yang mau pensiun stres tuh itu salmik namanya, salah mikir. Dia sibuk memikirkan sesuatu yang belum. Dia tidak mikir apa yang sudah Allah berikan selama 58 tahun. Allah hidupkan, Allah beri makan, minum, semua Allah cukupi. Enggak tuh, enggak dipikir. Mikirnya tuh yang belum ada. Gimana kalau saya pensiun? Padahal 58 tahun dia diurus oleh Allah rezekinya. Kenapa jadi curiga? Halo? Langsung yang mau pensiun cengham. Benar ya? Benar emang. Kenapa orang jadi kurang yakin kepada pertolongan Allah? Karena dia nggak pernah memikirkan apa yang sudah Allah berikan kepadanya selama ini. Contoh masalah nih Pak, aduh gimana nanti masalah lah, dari dulu juga kita ngadepin masalah banyak. Ini kan wajah-wajah bermasalah yang ada di sini. Dan show must go on, benar? Apa artinya? Dilarang merokok. Udah berapa kali kita ngarang dalam menghadapi masalah, didapati sih, dipertegang, diperumit, dipergawat. Tapi ngalir hidup maya. Benar tidak nih? Kenapa sih kita tuh nggak nyambung ke Allah aja dalam segala hal? Karena Allah menciptakan masalah itu supaya kita kembali kepada Dia. Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa harus didesak oleh Allah dengan bencana yang berat supaya kita zikir? Coba di pesawat itu dikasih turbulen, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, ribut. Udah tenang, nggak ada lagi tuh yang zikir. Kalau digoyang memang pesawatnya sepanjang waktu supaya zikir terus.
Maaf ya, kan sempat berbincang dengan ya saudara kita yang selamat dari tsunami. Bapak, apa yang paling Bapak dengar di sana? Yang paling didengar semuanya berteriak menyebut nama Allah. Agama apapun tuh. Ada yang manggil Tuhan Yesusnya karena memang agamanya Nasrani. Yang Islam pasti teriak, memang fitrah kita. Karena sudah tidak ada lagi yang bisa menolong, maka kembalinya ke Allah. Nah, padahal situasi itu setiap saat harusnya. Karena setiap saat kita tuh hanya membutuhkan pertolongan Allah, tapi kita hanya baru kepepet. Ya contoh, yang punya utang, yang debt kolektornya itu kurus, sedang dia gede, kurang zikirnya. Tapi ketika debt kolektornya datang 5 gede-gede, langsung lah orang-orang kalimat bilahi tamat ini syarima. Dikejar oleh anjing, pudel, tua, ompong, nggak keluar tuh zikirnya, nggak kus begitu. Didatengin government, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah falak. Ibu juga gitu, kalau nggak ada kompetitor kurang zikir ini. Kalau kompetitornya kuat, ya Allah, ya Qayyum, ya Qayyum. Jadi sebetulnya kedatangan situasi itu, ya, situasi sulit itu bagian karunia Allah, Pak, supaya zikirnya kuat. Nah, supaya tidak dipepet oleh Allah ke dalam situasi yang pelik baru zikir, aku dari sekarang kita membiasakan minta tolong kepada Allah dalam segala urusan. Sepakat? Ini dari Bandung udah ngitung nih, jam 2 kurang 1/4 sini. Kalau Allah nggak tolong Pak, bikin macet bisa jadi 6 jam sekarang Bandung Jakarta tuh Pak. Tapi kalau Allah mau mudahkan, pas lah urusannya. Ya. Jadi dalam segala urusan itu harus kembali kepada Allah. Mau pergi, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Harus minta tolong ke Allah, karena hanya Allah yang tahu apa yang akan terjadi di jalan, dan hanya Allah yang kuasa mengurai segala urusan. Mau pergi begitu doa. Sekarang mau urusan apapun, bisnis dan sebagainya, jangan lupakan Allah yang membulak-balik hati, yang mengatur setiap rezeki. Bagi kita kan bisnis bukan masalah uang. Bisnis itu masalahnya berkah tidak. Buat apa kalau Allah mau ngasih uang ke kita kan tidak identik dengan dikasih kemuliaan. Sekarang dikasih rezeki oleh Allah, tapi rezeki itu nyiksa kita. Sholat jadi ingat terus sama bisnis. Doanya, ya Allah lancarkan bisnisku. Dia tidak pernah minta iman dikuatkan, lancarkan Al-Quranku. Enggak, itu bisnisnya yang lancar. Dia sibuk mikirin bisnis selama sholat, bisnis terus, udah untung ngitung terus, zakatnya enggak dibayar. Kemudian dia takut berkurang rezekinya. Itu mah bukan dapat karunia, itu mah bisa jadi istijraj, ditambah dikasih oleh Allah itu sebagai bentuk hukuman karena dia tamak, tidak pernah ingat ke Allah. Makanya jangan bangga kalau bisnis lancar tuh. Kalau lancarnya bisnis jadi lupa ke Allah, mau apa? Halo? Ya sudah gitu ah. Jadi pada melotot gini, untung bisnis saya nggak lancar. Hadirin, ayo ah. Sekarang mah jangan pernah mau ngurus urusan sendiri. Ada masalah apapun ke Allah. Apa yang pertama dilakukan? Wasta'inu sabri wassalah. Sabar dulu. Sabar itu apa? Menahan diri dari apa-apa yang Allah tidak suka. Tahan ya. Kalau mau bereaksi, bereaksilah dengan reaksi yang Allah suka. Orang yang tidak sabar itu yang tidak menahan diri, tidak mengendalikan diri. Tahan, udah gitu pasangan dari sabar adalah sholat. Dah, ada masalah mah nggak usah dulu banyak mikir. Kalau ada waktu ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Oh,
saya kurang khusyuk. Lebih bagus sholat walaupun kurang khusyuk daripada kurang khusyuk dan tidak sholat. Ya, halo, siapa tahu dari 100% dapatlah 20 daripada enggak sholat sama sekali. Kenapa? Karena SOP-nya pertolongan Allah itu di antara gerbangnya adalah sholat. Kemudian apalagi nih kalau kita ada masalah, banyak istighfar. Karena kalau mobil kotor, sibuk cari jalan, gak akan kelihatan. Kalau kacanya penuh lumpur, bersihkan. Kalau dibersihkan kacanya, nanti jalan kelihatan. Mau stakar kebab kita mikir, kalau nggak tobat nggak kelihatan walaupun ada jalan. Tobat. Man lazima istighfar ja'alallahu lahu min kulli amin farajan wa min kulli dhaiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimkan istighfar, memohon ampun, Allah lapangkan dari kesempitannya, Allah beri jalan keluar dari kesulitannya, dan Allah berikan rezeki pertolongan dari tempat yang tidak diduga-duga. Makanya istighfar, jangan sibuk merasa jadi korban. Copet kurang ajar, udah pasti ya, karena kalau bijaksana dan soleh dia tidak nyopet. Nggak usah ngomong-ngomong yang kayak gitu. Langsung kita pikir, apa nih dosa saya? Kenapa saya kecopetan? Padahal calon begitu banyak di sini, tapi yang dicopet saya beri sendiri. Mungkin nggak bayar zakat, mungkin pelit, mungkin hak orang lain ditahan. Istighfar, hadirin. Yang ketiga, mau tahu kalau pengen ditolong oleh Allah, mau nggak nih? Wallahu fi aunil abdi makana abdu fi auni akhi. Allah selalu nolong orang yang senang nolong. Makanya kalau dalam kesulitan, langsung siapkan segala sumber daya, mulai berjuang untuk memperbanyak sedekah dengan harta, tenaga, waktu, pikiran. Nolong aja, apa yang bisa kita lakukan? Kita nggak punya uang, punya tenaga, benar? Kita punya waktu, kita punya pikiran, kita punya pengalaman. Lakukan, nolong, sing ikhlas. Karena setiap kali kita nolong, maka Allah akan nolong kita. Makanya kalau udah kita dalam kesulitan, makin pahit, makin banyak sedekah kita dengan tenaga, waktu, pikiran. Kalau punya harta mah, udah keluarin aset lah, rumah satu, sedekahin. Jangan ragu-ragu, jelebet 5 miliar gitu kalau sedekah tuh. Ya, 5 miliar, ya tuh udah ngarang mah nggak apa-apa deh. Masa ngarang aja pelit. Jangan yang gede-gede atau dengan dasar kopet gitu ya. Nah, hadirin, ada satu lagi, supaya banyak datang banyak keajaiban, bergabunglah dengan Odoj One Day One Juz. Kenapa? Ya, kalaupun tidak bergabung secara organisasi atau kelompok, minimal 1 hari 1 juz baca Quran. Kenapa? Karena di sanalah gudangnya kebaikan. Para pembaca Quran yang ikhlas, para pembaca Quran yang benar-benar nyari keridhaan Allah dari setiap huruf yang dibaca. 1 huruf itu 10 kebaikan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim itu 190 kebaikan. Bayangkan kalau 1 juz berapa kebaikan yang dia lakukan. WA dibaca, koran dibaca, majalah dibaca, Quran nggak dibaca. Ngaku Islam tapi nggak pernah baca Quran, nggak jelas pisan. Serius nih Aki, ini serius. Kalau pengen ditolong oleh Allah, lihat aktivitas kita keakraban dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran sudah jarang dibaca, ya susah. Karena itu hudal linnas, petunjuk dari Allah. Furqan, pembeda. Kalaupun kita belum paham arti Al-Quran, tapi membacanya saja sudah jadi kebaikan. Lah orang-orang yang non-Islam saja mendengar orang baca Quran,
merasakan ketenangan, merasakan keteduhan. Dia non-Islam. Masaru Emoto, ahli air dari Jepang, melihat molekul air yang dibacakan Quran ternyata robah struktur molekulnya menjadi kristal yang sangat bagus. Tapi ketika diperdengarkan musik, aduh, saking emosinya, hancur itu strukturnya, bentuknya. Nah, 70% tubuh ini adalah air. Bayangkan kalau orang membaca Al-Quran, dia terus struktur molekulnya jadi bagus, jadi lebih sehat, lebih jernih. Otak teh cairan, hadirin, darah cairan. Jangan heran orang-orang yang membaca Al-Quran dengan tulus akan banyak keajaiban pada fisiknya, pikirannya, dan keberkahan dari baca Al-Quran mendatangkan rahmat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah hadirin, dan nanti juga terurai sendiri masalah kita. Tidak mau mikir juga kalau Allah nggak nuntun, mah enggak. Nanti kalau Allah nuntun, hati buat tenang, ide, kepikiran, digerakkan orang ketemu kita, tidak ada yang tidak sengaja. Nanti Allah ngatur. Duduk dengan ini, tiba-tiba dia ada saja ada jalannya. Karena semua urusan ada dalam genggaman Allah. Semua pertemuan bisa diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sok pinterlah kita mah ya. Harusnya semua masalah membuat kita makin dekat dengan Allah, karena kita tidak diciptakan untuk menyelesaikan masalah sendiri. Kita itu diciptakan untuk bergantung kepada Allah, dan Allah lah yang mengurai masalah kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Rezeki itu aneka bentuk. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang hatinya bulat, utuh, hanya bergantung kepada Allah, Allah cukupi segala keperluan lahir batinnya. Semoga Allah menolong kita di dalam segala urusan, dan semoga setiap urusan mendekatkan kita kepada Allah, membersihkan kita dari segala dosa, dan Allah memberikan keputusan terbaik yang bermanfaat bagi dunia akhirat kita. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit bagi para pengguna Facebook dan YouTube, nanti AA dan Pak Ari Ginanjar di Masjid Istiqlal di Jakarta ya. Pak Ari Ginanjar mulai dari jam 9 sampai 10.20 dan sisanya. Silakan hadir di Istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.